Halaman 7. Subuh. Kenangan-kenangan masa kecilku. Sejauh yang ku tahu, ayah selalu terlihat baru bagiku. Memang, tiada yang akan bertahan lama dalam embusan badai padang pasir dari arah bintang. Apapun yang ada padanya menjadi baru, cemerlang dan perawan. Bagaikan kantong pelana berisikan hadiah yang belum pernah terbuka. Ayahku adalah jalan-jalan menuju utara dan selatan. Dia datang dengan berbagai aroma dari embusan badai Damaskus dan Yaman. Di setiap perjalanan pulang, mereka selalu membahas aroma dan hal-hal baru bersama ayahku. Namun padang pasir yang merupakan guru ilmu kesabaran penuh rahasia lebih menaruh kepercayaannya kepada wanita dibandingkan laki-laki. Jadi kesabaran kuat diberikan kepada para wanita. Sementara perjalanan di bawah badai-badai pasir yang dahsyat diberikan kepada para lelaki. Kami menunggu ayahku, Abu Bakar, dengan kesabaran penuh dari setiap perjalanan yang dia tempuh. Terik panas Mekah yang memanggang atap-atap tanah, disertai hawa dingin, mulai berembus cepat setelah matahari terbenam. Pada malam hari, atap-atap berubah menjadi teras bintang bersama para wanita setia yang menunggu perjalanan pulang suami mereka sambil mengantar anak-anak tidur dengan ceria. Kabut debu keemasan seakan-akan turun, menghujani kota bersama dengan kilauan bulan purnama. Bayangan padang pasir dari sinar bulan pun menyelimuti kota seperti sihir. Bayangan itu menyentuh permukiman yang berada di tempat lebih tinggi, dipenuhi rumah kecil berdinding kapur. Rumah-rumah orang kaya dan bangsawan tampak seperti istana dari gading dengan tembok-tembok halaman yang luas. Bahkan ada pula rumah para pendatang, berupa tenda-tenda yang menyebar di tempat terbuka, dan rumah beratap ranting-ranting kurma. Itulah tempat persinggahan bagi para musafir. Semua kagum atas sentuhan bulan purnama yang penuh misteri. Mereka berubah menjadi kalung dengan bandul berkilau cahaya terang. Bulan purnama dan Mekah. Kepulangan ayahku sering bersamaan dengan kemunculan purnama. Semasa kecil, saat-saat itulah yang paling tak sabar dan paling kutunggu. Embusan lembut kesejukan dibarengi debu tanah yang melayang-layang di atas rumah, berterbangan menuju air mancur setelah beberapa saat tadi bertiup di halaman rumah. Karang yang tergantung di pintu menggoyangkan tirai. Shh, shh, shh. Suara ini, desiran badai, erangan kucing-kucing milik teman-teman ibuku yang mengingatkan pada percakapan kekhawatiran. Kumang, kumang, kumang. Gemerincing gelang-gelang para pembantu ketika berjalan cepat-cepat. Treng, treng, treng. Langit yang kutatap dari sandaranku. Terang, terang, terang. Di antara tidur dan terbangun, dongeng dan kenyataan, mimpi dan hakikat. Anak-anak padang pasir yang menunggu ayah mereka tentu mustahil tumbuh besar tanpa dongeng. Aku adalah salah satu dari mereka. Bahkan, jika ada seorang kakek tua berilmu menuturkan ribuan cerita soal bintang, anak-anak akan bersandar di atap-atap tanah atau menatap langit penuh gemintang dengan sajak. Wahai sahabat-sahabatku, lalu akan tertidur di bangkuan nenek mereka seperti diriku. Ayah yang kalian tunggu dari perjalanan
tampak seperti puisi, dongeng, atau bintang di hati kecil. Semua orang menunggu kedatangan ayahku dari perjalanan dagang dengan harapan berbeda-beda. Ketika kakek dan kerabat-kerabat tuaku yang lain berharap ayah kembali dengan hasil pendapatan berlimpah, ibuku, Umu Ruman, diselimuti penantian, mengharapkan ayah kembali dengan selamat. Sementara itu, menurut kakak perempuanku Asma, ayah adalah sebuah hadiah. Setelah bersama-sama menempuh kebahagiaan dan kesedihan, ayahku, Abu Bakar, beliau itu layaknya bayang-bayang pohon yang sejuk dan aman bagi ibu maupun kakakku. Bagi kakakku, ayah itu seperti hadiah dari setiap kali perjalanan pulang. Sebaliknya, kesopanan dan ketaatan kakakku menjadi hadiah tersendiri bagi ayah. Ayah membeli cenderamata dari pedagang kalung, penjual ikat pinggang gading, atau dari sebuah perjalanan di Damaskus. Ia membawa vas bunga berhiaskan kulit-kulit binatang lautan. Sementara itu, di dalam kantong pelana terdapat buku-buku baru, peta-peta, dan botol kristal berisi hiasan warna-warni untuk ibu. Bagi para wanita di rumahku, perjalanan pulang ayah adalah hadiah. Sementara itu, bagian yang aku dapat dari perjalanan panjang ayah adalah kehangatan dan kenyataan. Bagiku, dia seorang ayah sekaligus dunia ini, seluruhnya untukku. Aku tak pernah menyambut ayah di rumah atau di depan pintu rumah. Aku berada di antara para penyambut yang berlari-lari menuju rombongan ayah setelah mengetahui kedatangannya dari atap rumah. Di dalam kumpulan debu, bendera-bendera rombongan tampak ketika masuk kota. Ibu tak begitu senang dengan caraku ini. Tapi karena dia tahu hal ini merupakan perhatianku kepada ayah, dia menyetujuinya. Ibu tak mengatakan satu hal pun ketika aku berada di antara keramaian orang yang berlari dan bernyanyi untuk menyambut kedatangan rombongan dari perjalanan panjangnya. Di dekat pintu masuk kota, ayah turun dari untanya, kemudian langsung menunggang kuda. Perjalanan memasuki kota itu dilatari kepulan debu, menyelimuti mereka seperti akhir bahagia sebuah dongeng. Dan pastinya, bagian paling baguslah yang akan aku dapat. Setelah beberapa saat mencari keberadaanku, ayah turun dari kudanya dengan senyum bahagia. Setelah berlutut dan membuka kedua lengannya, kata pertama yang diucapkan adalah, "Putriku Aisyah." Ketika memeluknya, seakan-akan seluruh jalan di dunia ini membentang untukku. Aku menjadi seorang ratu dalam pelukannya. Kerinduanku kepada ayahku leleh dengan pelukan ini. Diriku seakan-akan mengenakan mahkota yang tak seorang pun melihatnya selain aku. Ayah selalu menjadi mahkota di kepalaku. Kemudian, dia memegang kedua tanganku, mengangkatku ke kudanya. Dia tak mengizinkan para pelayannya ikut memegangi tali kudanya. "Bicaralah wahai Humairah, apa kabarmu?" tanyanya sambil tersenyum. Aku tahu selalu berada di bawah ajaran sopan santun ketat karena didikan ibu. Ibu selalu memperingatkanku untuk tak banyak bertanya kepada orang lain. Diam, tenang, dan dewasa, seperti kakakku Asma. Dengan kata-kata yang aku hafal sebelumnya, diiringi panduan seperti, "Ayah adalah penyelamat kami. Bertemu dengan ayah dalam keadaan sehat adalah harapan kami." Aku menjawab pertanyaan ayah dengan mengutip puisi-puisi dari masa lalu. Tapi ayah tahu tentang diriku. Aku malah membawakan puisi-puisi diiringi kata-kata yang membuatnya tertawa. "Bicaralah wahai Humairah, bagaimana keadaanmu?" ucapnya memberikan tanggapan padaku.
Dengan kepercayaan diri yang aku dapat dari ayah, aku ceritakan semua yang terjadi di Mekah selama beberapa bulan kepergiannya. Satu persatu aku ceritakan kepadanya sampai di depan pintu rumah. "Aisyah, aku sudah memberitahu kepadamu," ucap ibu dengan nada menyalahkan saat memulai pembicaraan. Ayahku menanggapinya dengan senyuman. "Ya, Aisyah sudah cerita. Dia berhasil mengalahkan semua teman-temannya di permainan semut bersayap." Kemudian kami duduk di meja makan sambil tertawa bersama. Meja itu penuh jamuan yang disiapkan berhari-hari, dengan 1001 keistimewaan oleh para pelayan ibuku dan teman-temannya. Suasana saat ayah pulang merupakan malam panjang dan membahagiakan. Ibu dan kakak perempuanku tahu bahwa aku adalah anak yang tak berselera makan. Tapi saat ayah kembali, mereka tahu aku akan makan banyak. Karena itu mereka pun menyuruhku duduk di antara ayah dan kakek. Sebagai anak paling kecil di rumah, ayah sangat memanjakanku. Ia akan menyuapi makanan dari piringnya sendiri kepada aku, seperti memberi makan kepada anak burung. "Ayah dengar kau kebanyakan lari dan main-main waktu ayah tak di rumah. Engkau juga jatuh sakit. Apa kakek pernah menceritakan dongeng tentang anak yang tergesa-gesa dengan raja tua Aisyah?" tanya ayah sembari membelai rambutku. Kemudian ia mencium tangannya yang membelai rambutku. Wangi sekali rambutmu, Aisyah. Pasti kakakmu yang anggun ini telah merias putri kecilku. Kalau dewasa nanti, pasti banyak raja akan datang menginginkanmu sebagai menantu. Tapi ibu dan kakek takkan memberikannya kepada mereka, ucapnya. "Aisyah takkan pernah dewasa," seru ibuku. Begitu bangun pagi, dia langsung ingin pergi main dengan teman-temannya. Seharian penuh ia lari-lari, keringat membasahi tubuhnya. Tak satu pun makanan dia sentuh. Meski teman-teman seumurannya mulai belajar melipat dan merajut kain wol, dia malah pergi menonton pertandingan unta bersama kakak laki-lakinya. Meskipun seluruh pembicaraan selalu berakhir mengenai diriku, yang selalu ingin aku dengarkan adalah berita-berita dan cerita-cerita baru. "Ayah, aku mohon ceritakan dongeng anak yang tergesa-gesa dengan raja tua itu. Aku mohon, ceritakan itu pada aku ya," ucapku. Mungkin 1 pekan atau 1 bulan, cerita dari perjalanan ayahku ini akan selesai. Bani Tamim akan menceritakan air terjun kami di Mekah. Kakek-kakek kami terkenal dengan kedermawanannya. Dari Damaskus sampai Yaman, mereka banyak menempuh perjalanan perdagangan. Dari Jeddah sampai ke laut-laut yang tak pernah mereka tahu. Dari setiap kali perjalanan, mereka akan kembali dengan pengetahuan baru, dengan keterangan baru dari dunia-dunia baru. Tamim adalah pusat pangeran-pangeran dermawan padang pasir, ucap para pengembara yang datang ke Mekah. Garis keturunan merupakan hal paling penting dan pengetahuan paling berharga yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Di Mekah, di antara keluarga yang sangat mementingkan harga diri, diam-diam terjadi persaingan tersembunyi, dari kekayaan sampai perlindungan agama. Belum lagi soal keunggulan sastra, khususnya di antara para suku yang suka membesar-besarkan persaingan dalam hal syair. Itu semua tampak seperti usaha aneh demi membangun nama baik yang dirasakan dalam setiap hal. Benar, soal keunggulan terkait padang pasir, kekuatan mungkin berarti segala-galanya. Meski demikian, memasarkan kekuatan atau menonjolkan keunggulan kekayaan duniawi dengan tanpa perhitungan pun terjadi di Mekah. Misalnya soal kedermawanan, keramahan, pengetahuan, dan kepercayaan. Belum lagi keadilan yang tak bisa dijual dengan uang. Bani Tamim kerap disebut para pelindung padang pasir yang berwibawa.
Ketika tiba di perkampungan Bani Umayyah, mereka pun melakukan perjalanan dengan serupa, seperti yang ayah dan kakekku lakukan. Kadang-kadang keuntungan yang mereka dapatkan malah lebih unggul. Namun Bani Umayyah juga terkenal sebagai suku yang berbahaya. Mereka tampak menakutkan hati, terutama dari persaingan di antara mereka sendiri dan ketakutan dari kaum miskin. Sebaliknya, ketika Bani Tamim disebut, wajah orang-orang langsung dipenuhi senyum bahagia. Bani Tamim ialah nama suku kami. Bani Tamim dikaitkan dengan harapan keadilan bagi orang-orang tak mampu maupun para yatim. Ada paling unggul yang kami pelajari dari ayah-ayah kami terdahulu, ialah melindungi dan membantu orang-orang miskin, para yatim yang tak memiliki siapa-siapa, pengembara, dan murid-murid. Karena itulah, Tamim mendapatkan banyak keberuntungan. Ucap kakekku, Abu Kuhafa. Yang kami lakukan hanya untuk kasih sayang dan rahmat. Jangan pernah lupa, jangan pernah bercampur dengan keburukan. Jamulah mereka, sehingga mereka pun menjamu kalian. Dan keingintahuan yang besar akan puisi. Mendendangkan kata-kata indah, sudah seperti warisan yang diberikan kepada keluarga kami. Tak hanya laki-laki tahu bagaimana membaca dan menulis, serta menghitung dan pengetahuan sejarah. Para perempuan di keluarga kami juga dididik untuk belajar, membaca, menghafal, dan mengetahui adab berbicara sopan santun, seperti yang diajarkan kepada laki-laki. Di rumah kami, ketika saudara-saudara tua, nenek-nenek, dan bibi-bibi kami menginginkan kami melakukan suatu pekerjaan, mereka mencium kening kami dan berujar, "Jangan pernah lupa." Mereka lantas memegang ujung telinga, kemudian menghembuskan udara di atas hati kami. Suatu hari aku menanyakan, apa artinya itu? Sebab mereka pun melakukan serupa kepada seorang saudara kami dari jauh. Nenek dengan senang menjawab pertanyaanku. Ia menjawab, akal anak perempuan itu lebih dewasa daripada penampilan dan umurnya. Kalau besar nanti, semoga kau menjadi menantu para orang besar, wahai putri kecilku. Ketika nenek itu berkata begitu, ibuku dengan nada ketus membelai rambutku. Aisyah masih suka bermain dengan boneka-bonekanya. Banyak sekali boneka di kamarnya. Kalau terus seperti itu, dia takkan pernah tumbuh dewasa. Meskipun tumbuh dewasa, kakek dan ayahnya takkan memberikan dia sebagai menantu kepada siapapun. Tetua Bani Tamim sangat mencintai anak perempuan yang pintar ini. Nenek bicara seakan-akan mulutnya penuh mengunyah buah kenari. Dia terdengar mengeluarkan suara. Kalau begitu jangan lupa ini. 2 hal jangan lupa biarkan dihafal, baik dengan telinga maupun hati. Yang pertama adalah pendengaran. Ya, hanya orang yang mendengar dengan kebenaranlah belajar dan tahu. Yang kedua, dan lebih penting, ialah semua yang kita pelajari dengan mendengar hanya tak akan terlupakan bila diukir di dalam hati. Jadi, agar jangan lupa, kita harus melakukan itu. Jika mengerti betul atas apa yang didengar, kita takkan pernah lupa. Ya, seperti itulah maknanya, wahai gadis mungil. Ayah bilang bahwa ia tak pernah lupa dengan puisi-puisi yang didedangkan seorang tua bijaksana dari suku Asdiaman ketika baru saja kembali, ucapku. Ibuku yang tahu kemana pembicaraan ini akan berakhir langsung memotong pembicaraan.
Aisyah sayang, kakakmu manggilmu. Ada kain yang harus dibawa untuk para wanita Bani Huwailid, ucapnya. Ayah berbisnis kain dan pakaian. Bani Tamim merupakan suku besar. Kami bergelut di berbagai bidang perdagangan yang berbeda-beda. Kami adalah pedagang yang dipercaya. Banyak yang meminta kami mengirimkan barang-barang dari Yaman sampai Suriah, pun dengan barang dagangan yang akan masuk ke seluruh wilayah Arab, baik sutra maupun rempah-rempah dari Afrika atau ke kota-kota di Yaman. Mekah dikenal sebagai pusat perdagangan. Julukannya jantung dunia yang berdetak. Ayah pernah berkata bahwa dunia ini memiliki dua jalan besar. Kedua lengannya membentang ke arah selatan. Yang satu membawa kain sutra dan beludru, sementara lainnya membawa rempah-rempah. Kedua hal ini menjadi ilmu penting dalam lingkup besar perdagangan di Mekah. Kain sutra dan rempah-rempah, kelompok-kelompok perdagangan Mekah pun sudah ditentukan. Ayah dan kakekku adalah lentera yang merajut masa harum kain sutra di dunia. Banyak juga keluarga lain yang sama-sama membawa rempah-rempah ke Mekah. Namun entah mengapa, kelompok bisnis rempah-rempah yang juga berdagang minuman keras, permata, dan bahan kimia selalu bersandar pada orang-orang bersenjata, petugas keamanan yang bengis, dan para tukang pukul. Menurut kelompok kain sutra, termasuk kami, golongan rempah-rempah punya peluang untuk menjadi lebih berani, agresif, dan kerap zalim. Pada saat bersamaan mereka juga memegang kekuatan tentara yang melindungi kota, yaitu tentara yang diperlukan bila kota berada dalam situasi perang. Bani Tamim sendiri berurusan dengan pedagang kain sutra yang datang dari Basra dan Damaskus. Aku ingat perjalanan ayah ke Yaman yang berlangsung cukup lama, dan petualangan aneh waktu perjalanan pulang. Ibuku adalah wanita yang berhati-hati. Dia selalu memperingatkan kami untuk tidak menceritakan apa yang diceritakan ayah dalam perjalanan pulang kepada orang lain. Meski tubuh kecilku saat ini tak begitu paham akan hal itu, aku belum tahu apa arti perintah untuk diam ini. Ceritanya, ayah bertemu seorang tua dari suku Asd ketika berada di Yaman. Orang tua ramah ini banyak membaca buku, mengetahui Taurat dan Injil, bisa berbicara bahasa yang berbeda-beda. Dia berkata, "Wahai pedagang muda, apakah kau dari masyarakat haram?" Tanyanya di pasar. Ayah menjawab, "Iya." Langsung orang tua itu menanyai asal-usul ayah. Setelah tahu bahwa ayah dari keluarga Bani Tamim yang dikenal dermawan dan hakim untuk memecahkan masalah perselisihan antar keluarga, orang tua itu menggandeng lengannya. Ia memberi isyarat agar ayah menjadi tamu di rumahnya. Ayah yang tak ingin menyakitinya menerima tawaran itu ketika malam telah larut dan semua orang sudah memejamkan mata. "Datanglah kemari, wahai Tamim muda. Ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan," ucap orang tua berjenggot putih waktu itu. "Aku punya pengetahuan mengenai kedatangan Nabi terakhir dari masyarakat Arab. Aku tak tahu apakah dia sudah muncul, tapi aku pikir kedatangannya sudah dekat. Dia adalah sosok yang perkataannya dipercaya, rendah hati, tubuhnya tak begitu besar, dan sangat bersih. Dia akan mendapat cacian dan sisaan dari saudara-saudara dan teman-temannya, begitu tahu bahwa dirinya adalah Nabi terakhir. Andai umur dan tubuhku masih bisa bertahan, andai aku bisa berada di sampingnya, membantu ketika menempuh hari-hari yang susah. Meski umurku tak sampai pada hari itu, kau masih muda, berasal dari Bani Tamim pula. Jika kau melihat hari itu dan menjadi saksi, sampaikan salamku kepadanya," ucapnya.
Kata-kata orang tua itu telah terukir di dalam hati ayah. Memang pada waktu itu semua orang berada pada masa penantian. Bahkan hanya untuk mencari tahu hal ini, banyak orang datang dari jauh menuju Mekah. Orang-orang telah mendapatkan kabar ini dari Injil dan Taurat. Bahkan ada yang mulai menanti kemunculannya dari suku Quraisy. Ammar bin Hisham yang kemudian dikenal dengan nama Abu Jahal pun menjadi salah satu nama yang muncul. Jika kenabian itu muncul dari salah satu masyarakat haram, penantian pun bisa tertuju pada seseorang yang berasal dari garis keturunan unggul, meski tak ada seorang pun berkata mengenai hal itu. Masih terkesan dengan cerita di hari kepulangan ayah dari Yaman, dia mendapatkan kabar lebih mengejutkan lagi. Sahabatnya, Hakim bin Hizam, berkunjung kepadanya. Ketika para pelayan memberikan jamuan kepada para tamu, dia berkata, "Suami bibi kalian Khadijah, Al-Amin, berkata bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus Allah. Utusan Allah seperti Nabi Musa." Setelah kembali dari perjalanan jauh, adat Mekah mengharuskan seorang saling berkunjung kepada sesama tokoh untuk mengucapkan selamat datang. Pada malam hari itu juga, seorang tokoh Mekah dari Quraisy pun berkata hal serupa. "Tahukah apa yang dikatakan temanmu? Ternyata kenabian turun kepada keponakan Abu Talib yang aneh dan yatim itu. Jika bukan karena persahabatanmu, aku bersumpah kita akan langsung memberikan perhitungan dengannya. Tapi kau sudah pulang, kau cukup baginya. Berikan nasihat kepadanya atau apapun. Lakukanlah apa yang kau mau dengannya. Tapi kegilaan ini harus segera diakhiri," ucapnya. Dengan perasaan heran, ayah bertanya kepada para tamu yang duduk di halaman dekat pintu masuk. Apa yang terjadi dengan Al-Amin? Apa yang diucapkan kepada orang-orang? "Oh, dia duduk di Ka'bah dan berkata bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Dia mengajak orang-orang untuk keluar dari agama leluhur dan masuk ke agama yang dia dakwakan. Dia adalah Nabi utusan Allah," ucapnya, kata mereka sambil menggerutu. Beberapa orang mencoba tersenyum meski mereka ingin menampakkan ketidakpedulian atas hal itu. Meski masih kecil, aku bisa melihat betapa mereka sebenarnya sangat peduli dengan hal yang dibicarakan. Jika ini merupakan suatu hal yang bisa dipecahkan dengan tawa dan senyuman, mengapa mereka datang kepada ayah? Di samping itu, mereka ingin ayah menjadi perantara. Setelah ayah menjamu dan mempersilahkan para tamu pulang dengan segera, dia pergi keluar. "Muhammad di mana?" ucapnya bertanya. Begitu mendapat jawaban, "Dia di rumah Khadijah." Dia segera tiba di rumah itu. Mereka berdua berbicara mengenai apa yang terjadi sambil berlutut. Setelah mendengarkan Al-Amin dengan seksama, ayah menceritakan apa yang dia dengar dari seorang bijaksana tua di Yaman. Kemudian, ayah bertanya sesuatu. "Wahai sahabat baikku, siapa yang mengajari apa yang kau katakan ini?" "Malaikat aku, yang juga memberi kabar kepada para nabi sebelumku, wahai Abu Bakar." Ayah kemudian berseru, "Atas nama ayahku, ibuku, dan sahabat-sahabatku, aku percaya dengan apa yang kau jelaskan kepadaku. Ulurkan tanganmu. Aku bersyahadat bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Kau adalah Rasulullah." Ketika ayah kembali ke rumah dari pertemuan singkat tapi penting itu, dia mengumpulkan seluruh anggota keluarga dan menjelaskannya satu persatu. Orang yang tak pernah bohong kepada orang lain, orang yang dipercaya akhlak dan perkataannya,
Apakah dia bisa berbohong mengenai Allah? Tak perlu diragukan lagi, dia berkata benar, ucapnya. Pernyataan ayah atas ucapan syahadat menjadi muslim tanpa keraguan dan kekhawatiran sungguh menyenangkan hati Rasulullah. Mekah telah berubah menjadi 2 gunung dengan puncak tajam berbatu-batu terjal. Di antara 2 gunung ini, tak ada hal lain yang menyenangkan hati Nabi terakhir seperti ucapan syahadat yang diucapkan Abu Bakar. Ayah ialah orang dewasa kedua setelah Khadijah yang mendukung Rasulullah. Dia ada di urutan kedua. Ini juga menjadi tanda kesetiaan, merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi ayah di sepanjang hidupnya. Seluruh anggota keluargaku mengikuti jejak ayah, kecuali kakekku Abu Wafa. Rasulullah memberikan julukan kepada ayah, Asy-Syiddiq, atas keimanannya bersih, tanpa keraguan, kesetiaan, dan perkataannya yang jujur. Sementara itu, julukan Atiq juga diberikan Rasulullah, bermakna seseorang yang terbebas dari azab neraka. Sepengetahuanku, ayah adalah orang yang setia kepada Rasulullah. Karena belas kasihnya, Rasulullah sering berucap, orang yang berbelas kasih. Ia berucap itu kepada ayahku. Pun karena seluruh kekayaan dan dirinya dihibahkan untuk Islam dan kaum muslim, Rasulullah juga memanggil ayah dengan panggilan Zulhilal. Aku Aisyah, putri Asy-Syiddiq. Aku Aisyah, putri Zulhilal. Aku adalah putri Abu Bakar yang berbelas kasih dan Atiq.